Nah, tadi kan kita udah banyak banget nih nanya ke kakak-kakaknya. Gimana kalau kita sekarang baca sama viewers yang sudah pada nanya lewat question box di Instagram kita @binustvclub. Wah, ternyata udah banyak banget yang penasaran dengan narasumber kita nih. Kalau gitu langsung aja kali ya. Kita bacain pertanyaan yang pertama dari @auliamurtika. Kak, selama jadi jurnalis pernah dapat pengalaman atau nilai-nilai kebebasan pers ditentang nggak, Kak? Boleh dari Kak BK dulu? Oke, kalau aku boleh jujur sebenarnya kalau jadi jurnalis di Jakarta ya, sebenarnya kalau dihalang-halangi jarang ya, karena kita ini ya karena pusat ya, di Jakarta tuh pusat jadi harus. Jadi sebenarnya tuh kayak siapapun menteri nggak boleh menolak kita gitu, apalagi kalau misalnya ada isu-isu gitu. Cuma yang pernah aku dengar juga dari teman-teman justru yang di daerah gitu, itu sangat amat susah sekali karena aku juga ya aku pernah juga meliput di daerah dan mereka itu permainannya itu sangat amat cerdik ya. Jadi kalau misalkan ada wartawan yang agak kritis sedikit itu bisa aja diapa-apain gitu sama mereka. Makanya aku tuh salut banget sama wartawan-wartawan daerah. Sama juga mungkin kayak Alvina gini yang benar-benar terjun langsung ketemu sama dekan yang mungkin agak nyerong sana gitu. Terus itu soalnya orang-orang seperti itu yang berdekatan langsung dengan itu gitu. Tapi kalau aku pribadi, puji Tuhannya ya ditolak-tolaknya aku masih bisa, Pak reschedule ya Pak, gimana Pak gitu. Aku masih bisa, Pak kalau misalnya Bapak nggak bisa ngomong, saya ngomong sama jubirnya aja deh Pak, gimana gitu. Gitu guys. Oke, kalau dari Kak Alvina gimana nih, Kak? Ada nggak pengalaman nilai-nilai kebebasan pers itu ditentang? Oke, kalau dari teman-teman pers mahasiswa sendiri, itu sempat pernah ada kejadian pembredelan. Jadi lembaga pers mahasiswanya itu dibredel dan dihilangkan gitu. Maksudnya ya UKM nggak ada lagi gitu. Semua orangnya diganti, semua orang-orangnya itu diganti hanya karena pernah menuliskan sebuah cerita pendek mengenai LGBT. Kayak gitu. Dan akhirnya mereka sekarang mendirikan badan otonom sendiri yang ya independen, dananya pun dana dari dana usaha sendiri kayak gitu. Itu sih yang paling ngenes menurutku. Kalau dari aku sendiri kayaknya masih standar-standar aja kayak gitu sih. Kayak gitu Divya. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari pertanyaan dari @cingka Kusuma. Mungkin kakak-kakak juga udah aware akan jurnalis dadakan yang udah cukup banyak di medsos-medsos. Nah, di situ kakak ada keluar nggak sih kalau misal jurnalis dadakan ini malah alih-alih nyebarin berita hoax yang bisa menyoret nama jurnalis itu sendiri? Apanya kalau dari Kak BK? Maksudnya kalau aku pernah ketemu gitu ya, atau? Iya, betul sekali. Oh, oke. Mungkin jurnalis dadakan, iya. Sebenarnya kalau misalkan nanti kalian juga terjun langsung ke lapangan ya, itu pasti akan banyak bertemu dengan jurnalis-jurnalis ala-ala ya kita sebutan. Atau kita bisa, ya adalah sebutan-sebutannya sebenarnya ada yang nggak enak, tapi ya jurnalis ala-ala. Atau bisa juga sebenarnya dari ya yang menyebarkan lewat WhatsApp gitu ya, atau lewat Facebook gitu. Sebenarnya ya ada sih yang kayak gitu, dan aku bisa bilang betul karena ya ya mereka juga dikatakan kan bisa juga jadi buzzer gitu ya. Jadi sebenarnya untuk para audiens gitu sebenarnya harusnya lebih bijak aja dalam menerima informasi dari berita-berita yang mungkin kalian baca dan kalian dengar gitu. Cek fakta, jangan lupa. Gampang kok sekarang di Google itu kita sudah bisa namanya cek fakta gitu. Di kalian tulis aja gitu. Apakah memang benar misalkan bihun terbuat dari bla 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 gitu. Itu dicek aja gitu. Jadi sebenarnya ya kita harus lebih wise aja sih gitu, dan lebih menelaah aja juga ini penting buat gue nggak ya, ini nggak penting buat gue ya udahlah gitu.
Begitu ya, Kak. Berarti semua viewers di luar sana harus benar-benar pintar dalam menggali informasi yang telah tersebar di media sosial ya. Nah, kalau misalnya dari Kak Alvina sendiri, apa tanggapan Kakak tentang yang namanya jurnalis dadakan yang alih-alih nyebarin berita hoax? Oke, jadi apa ya? Kayaknya biasa disebut citizen journalism gitu ya, jurnalis dadakan. Betul. Maksudku mereka dari warga gitu. Padahal mereka tidak mengetahui dasar-dasar jurnalistik, tidak mengetahui kode etik jurnalistik gitu. Kita mau jadi jurnalis, aku pun yang dari mahasiswa itu mendapatkan sebuah pelatihan jurnalistik tingkat dasar gitu, yang di situ diajarkan bagaimana sih caranya menjadi jurnalis yang benar, bagaimana kita melakukan reportase, penulisan berita, kayak gitu tuh ada semuanya. Ada verifikasinya, ada cover both side-nya gitu. Sementara mereka di luar sana yang apa namanya? Ini tadi citizen journalism ini apa ya? Mereka tidak tahu, mungkin beberapa tidak tahu mengenai kode etik jurnalistik dan apa namanya? Segala sesuatunya yang berbau jurnalistik. Itu sih yang sebenarnya bikin apa ya? Makin was-was gitu. Bikin makin was-was kalau misal mereka ini dengan santainya nulis berita, ternyata beritanya wah nggak kayak gini nih. Itu sih yang apa ya bikin ngeri juga gitu. Dan itu tadi yang katanya KBK, kita harus sering verifikasi dan juga cek itu sih Markus. Berarti kita benar-benar sebagai netizen di Indonesia ya. Gimana Divya? Nah, aku setuju banget sih, kita sebagai netizen tuh juga nggak boleh menelan berita utuh-utuh gitu ya. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya kayak gimana. Nah, oke, sekarang ada pertanyaan selanjutnya dari Rehan Anthony. Sekarang kan banyak cyberbullying yang terjadi pada jurnalis, terutama apalagi kalau kita mengangkat berita yang sensitif gitu ya, Kak. Kalau dari Kak Alvina dulu deh, pertama, ada nggak sih pengalaman kayak gitu, kena cyberbullying karena mengangkat berita yang sensitif? Untungnya nggak ada ya, untungnya nih. Karena kemarin tuh pernah kayak kita bikin diskusi mengenai rasisme yang ada di Papua. Ya, itu udah kayak apa namanya wanti-wanti banget. Terus beritanya pun masuk meja redaksi itu juga harus dikawal dengan ketat gitu. Jangan sampai ini nanti ada salah paham atau enggak. Ya, kita harus namanya cover both side antara yang diberitakan dan sisi sebelah kayak gitu. Dan apa ya? Itu sih jangan apa namanya? Jangan melupakan nilai-nilai jurnalistik. Kalau dari aku kayak gitu sih. Dan untungnya nggak pernah kena cyberbullying kayak gitu sih. Oke, aman ya Kak. Nah kalau dari KBK nih, ada nggak sih pengalaman kena cyberbullying? Dan tanggapan Kakak gimana nih kalau ada cyberbullying karena angkat berita yang sensitif? Oke, kalau aku pribadi sih cyberbullying, puji Tuhannya belum pernah ya. Dan tapi ya kalau digesek-gesek justru dapatnya bukan dari netizen gitu, justru mungkin ya dari orang-orang di sebelah yang kita senggol gitu. Tapi kalau cyberbullying enggak, cuma paling gini aja sih kalau oke. Aku pernah ada cerita sebenarnya sedikit aja. Ini soal tadi karena Alvina menjelaskan soal menyebutkan citizen jurnalis. Aku tuh juga sebenarnya di net itu juga pernah apa ya bilangnya ya mengkondak juga para citizen jurnalis. Kalau dulu kita bilangnya sebutnya net CJ. Nah, memang justru mereka yang mendapatkan apa ya cyberbullying, bukan cyberbullying ya, bullying dari para pers, dari para jurnalis yang kayak aku gini gitu. Jadi yang menganggapnya adalah you're not journalist gitu, you're just warga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan bisa aku bilang ya waktu itu memang ada gesekan ya di antara NetCJ dan juga apa namanya jurnalis kita gitu. Akhirnya di situ aku belajar di mana sebenarnya CJ itu dan jurnalis itu bisa berjalan berdampingan karena kalau CJ itu mereka itu lebih apa ya bisa ya, mereka tuh mendapatkan berita-berita dari sisi humanisnya gitu. Nah, kalau apa namanya, kalau si jurnalisnya kan mungkin yang memberitakan aja gitu. Sebenarnya mereka bisa jalan berdampingan gitu. Dan tanggapan aku pada saat itu ya aku cuma bisa bilang, well, ya udah gitu. Maksudnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa ya namanya juga jurnalis juga manusia, warga pun juga manusia. Jadi
ya kita tunjukkan aja sih lebih ke bagaimana menunjukkan kelebihannya masing-masing gitu ya, dan ya udah gitu, karena jurnalis juga punya perspektif masing-masing gitu. Yang harus aku bilang nih, karena jurnalis itu ya dia punya perspektif masing-masing, dan tidak bisa dipungkiri kadang mereka pun menulis berita itu dengan perspektifnya mereka gitu. Ya mungkin ada yang tidak setuju, ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa kalau menurut aku. Ada yang nggak suka, ada yang suka, ya kita lihat aja lah yang berapa berita-berita yang terjadi di di sekarang ini di Indonesia pun, ya ada yang pro, ada yang kontra, memang sudah seharusnya seperti itu. Ya kalau untuk kalian nih para calon jurnalis ya harus menerima itu juga. Dan jangan lupa juga untuk ini juga, untuk kalau mau jadi jurnalis ya kalian juga harus memunculkan rasa humanis kalian juga gitu. Ya lihat sekeliling juga, dan boleh menyampaikan apa yang mungkin kalian, gue dapat faktanya nih, gue harus kejar nih si bapak ini, gue harus iniin. It's okay, boleh, tapi kalian juga harus tahu, yaitu kayak Alvina bilang, ada cover both side. Jadi kalian harus mendengar sebelah sini dan juga sebelah sini gitu. Wah, keren-keren banget nih jawaban-jawaban dari para narasumber kita, dan terima kasih banyak atas antusiasme Smart Viewers yang sudah mau bertanya. Tapi sayang banget ternyata sesi KKN sudah berakhir dan sekaligus menutup episode ini. Nah, mungkin kalau kalian masih mau nanya-nanya lagi ke KBK dan Kak Alvina, kalian bisa langsung aja nih chat ke Instagramnya di @bktumbel dan @persmahasiswa ya Smart Viewers. Jangan lupa buat follow Instagram kita di @binus_tv_club dan subscribe channel YouTube kita Binus TV Club biar nggak ketinggalan keseruan lainnya. Semoga melalui diskusi singkat kita pada hari ini, Smart Viewers bisa menambah wawasan seputar jurnalis dan bisa sama-sama membantu untuk memperjuangkan kebebasan pers. Terima kasih banyak atas kehadiran KBK dan Kak Alvina atas PSBB hari ini, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih KBK, terima kasih Kak Alvina. Kalau gitu aku Markus. Dan aku Divya pamit undur diri, sampai bertemu di PSBB Perbincangan Singkat bareng broadcaster selanjutnya. Bye, Smart Viewers.